ibu lu kali. Bunda kenapa, Bun? Kamu sih punya pilihan gak pernah bener. Makanya gak pernah kamu tuh kayak Merlin. Di sebuah lingkungan yang tidak terlalu ramai, hiduplah seorang gadis bernama Merlin. Ia dikenal sebagai anak yang sederhana, rajin, dan selalu bersikap baik kepada siapapun. Namun, hidupnya berubah sejak ayahnya menikah lagi dengan wanita yang ia panggil ibu. Suatu malam, Merlin duduk di kamar memandang foto ibundanya yang telah tiada. Aku kangen, aku capek, tapi aku harus kuat ya. Setelah Bunda pergi, gak ada lagi yang dengerin perkataan aku. Semua orang bertingkah seakan-akan aku orang asing yang pantas diinjak-injak. Suara langkah kaki terdengar. Coba cek. Dari tadi gak keluar-keluar. Ngapain sih? Dari tadi kok malah diem di kamar? Pekerjaan rumah belum pada selesai. Lu tuh cuma numpang hidup di sini. Kerjain nggak? Lu tuh bukan siapa-siapa di sini. Lo ngapain diem di kamar kayak gini? Tuan putri lo. So kecakepan juga, di. Ya Bu, maaf. Apa lo bilang? Ibu? Gue bukan ibu lu kali. Ya lu tuh gak sok-sokan deh. Emak lu tuh udah mati. Udah mati. Udah yuk keluar kamar lusuh. Panas. Gak sanggup. Merlin hanya bisa diam dan menunduk. Sejak ayahnya menghilang, kehidupan Merlin semakin sulit. Ia tinggal bersama ibu tiri dan anaknya, Martha. Di rumah itu, Merlin seperti pembantu, bagai orang baik yang bisa diperlakukan setidak mestinya. Ia bangun pagi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan mengurus semua keperluan keluarga. Sementara itu, Martha hanya sibuk bermain ponsel, media sosial, dan hangout dengan teman-temannya. Di suatu pagi yang cerah, namun tetap terasa petaka bagi Merlin. Teriakan itu kembali terdengar seolah alarm berbunyi yang merusak mimpi indah. Mending kamu masak deh. Saya udah mau pergi. Ya Bu. Mah, aku nanti duit lah. Beli barang aku main. Udah, pulang jam berapa? Berapa ya? Malam lah. Udah. Kamu bawa debit kamu aja nanti mau kasih. Nanti ya. Iya. Assalamualaikum Tante. Tante, aku izin ajak Martanya main ya. Yuk, udah. Jam berapa? Jam 7 lah. Udah, nanti ya pulang tante. Iya, Ma. Ayo. Jam berapa sih nih? Tadi dijanji ya mau meeting. Udah jam 10 lagi. Saya mau pergi. Kamu jaga rumah ini, kamu sapu, kamu pel, kamu masak untuk saya dan anak saya. Saya pulang udah harus bersih. Merlin hanya tersenyum pahit walau hatinya terasa perih karena ia sadar bahwa hidupnya tidak akan sama seperti Martha. Hidup bergelimang harta dan diselimuti dengan kasih sayang yang hangat. Setelah ia sadar, dari lamunannya terdengar klakson mobil, tanda sang ibu telah pergi dari rumah. Dengan wajah murung, ia mulai membersihkan rumah seperti aktivitas sehari-harinya. Kapan ya aku bisa kayak remaja lainnya yang bisa kayak Martha? Orang kenapa dah? Apa ngomong sendiri? Ngomong apa Anda loh? Lo berharap jadi gua? Martha, kapan kamu balik ke rumahnya? Terserah gua, mau gua datang hari ini, besok, lusa, tahun depan gak ada yang larang kali. Udah lah, kerjain lagi. Lu tuh ganggu aja tau. Kesel gua ngeliatnya. Merlin, kamu selalu ingat ya nak untuk selalu patuh dan berbakti sama orang tua. Iya dong Bun, Merlin selalu baik. Iya nak, bunda sayang sekali sama Merlin. Lagi pada ngapain nih? Gak apa-apa ya, bunda cuma ngasih nasihat sedikit untuk Merlin. Iya, dikasih tahu anaknya biar dia lebih baik. Ya pasti ya kalau aku gak bandel. Yaudah, ayo izin pamit ya. Mau pergi keluar kota 3 hari. Ntar kalau ada apa-apa kabarin ya. Oke ya, hati-hati ya. Ya. Pamit dulu.
Terima kasih Bunda. Hati-hati ya. Iya, betul. Dadah. Hati-hati. Beberapa hari kemudian, di malam hari saat mereka sedang tertidur, Bunda merasakan sakit yang luar biasa dan tidak menemukan obatnya, sehingga kehilangan keseimbangan. Aduh, mana sih Bunda? Kok nggak Bunda nggak bangunin aku? Bun, Bun, Bunda, Bunda kenapa Bun? Bunda, Bunda bangun. Ketika hendak membersihkan rumah, Merlin tidak sadar kalau barang ibunya ada yang hilang. Aduh, kayaknya gelang mama ada yang hilang deh. Nggak ada. Kamu sedang cari apa? Aku lagi cari gelang kesayangan mama. Oh, kalau gitu aku bisa bantu. Tapi kamu bisa nggak ya bantuin aku? Bantuin Juga. apa? Cariin selendang putih aku hilang. Ya boleh tuh. Yaudah yuk. Yuk. Kok kayaknya itu selendang? Tapi lihat. Punya kamu kan? Iya ini bener. Selendang putih kesayangan aku. Makasih ada bantu nyariin. Iya, sama-sama. Oh iya, ini sebagai tanda terima kasih aku untuk kamu udah bantu nyariin selendang putih aku. Oh, makasih ya. Ini juga bisa ngebantu buat gantiin gelang kesayangan mamaku. Iya sama-sama. Terima kasih juga ya. Iya. Mana lagi si Merlin? Kayak anak satu gak berguna. Merlin! Setelah mendengar cerita Merlin, Ibu dan Martha menjadi serakah. Keesokan harinya, mereka sengaja pergi ke laundry untuk meniru kejadian itu. Nah, ini bacanya buang mana lagi? Di situ aja deh. Kalian lagi ngapain? Kita lagi nyari barang nih. Kalau kamu lagi ngapain? Aku lagi nyari sesuatu. Aku boleh minta tolong bantuin cari nggak? Aduh, ya udah deh. Kamu dibantuin apa? Mau dicariin apa emang? Barang aku yang hilang. Barang apa? Ya udah deh, yuk. Di mana emang hilangnya? Kamu Sekitaran inget-inget dong. sini. Mana ya? Iya. Ya kamu yakin emang di sini? Iya. Ingat Kayak aku sih di mana? sini. Dia barang apa? Itu bukannya? Barang apa sih? Kayak handphone gitu. Oh, kamu deh. Itu bukan sih, Nak. Yang itu. Yakin Nah, itu iya. punya lo? Iya Ini. benar-benar itu punya aku. Nih. Makasih ya. Iya. Coba lihat yang satunya apa? Ini padahal aku tadinya mau kasih kalian berlian. Tuh karena aturan kamu pilih yang kecil gak apa-apa Ya, yang kan kecil aku- daripada yang gede. Ya kan aku nggak tahu. Kalau dia bakal ngasih kayak gini juga Kamu apa tuh sih? serakah banget sih. Kenapa kamu gak pilih yang kecil Ya aja? kalau aku tahu yang kecil berlian aku pilih yang kecil. Di kehidupan selanjutnya kalian jangan jadi orang serakah ya. Iya, makasih ya. Kamu sih punya pilihan gak pernah bener. Ya kan aku nggak tahu kenapa kamu nyariin aku. Punya anak nentuin pilihan gak pernah becus. Kamu mah kayak gitu apa sih aku mah? Anak berguna. Punya anak satu gak berguna. Apa kali mau kamu itu punya pilihan gak pernah becus. Jangan mau marah-marah loh. Kalau dikasih itu
Sejak kejadian itu, Ibu Tiri dan Marta mulai sadar mereka melihat perbedaan hasil dari sikap mereka sendiri. Merlin, maafin ibu ya kalau selama ini ibu terlalu tegas dan jahat sama kamu. Iya Bu, Ibu udah aku maafin dari dulu kok.